Progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang pada acara webinar Waalaikumsalam. Pusat Karir UIN Jakarta yang bekerja sama dengan PT Bos Jobsi Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Khalis Hamdi Esos, IM Indef, selaku Kepala Pusat Karir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kami hormati pembicara kita pada hari ini, Kak Iqbal Saputra SIKOM, selaku Marketing and Communication di PT Bos Jobsi Indonesia. Dan yang saya banggakan seluruh panitia acara webinar, staf Bos Jobsi Indonesia, serta tak lupa pula seluruh peserta pada siang hari ini. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat bertemu secara daring dalam acara webinar pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Sebelum saya membacakan susunan acara hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jingga Meldrat selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara hari ini dari awal hingga akhir acara nanti. Sebelum masuk ke jalannya acara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mensukseskan acara webinar hari ini, yang mengusung tema Career Agility Siap Adaptif di Dunia Kerja yang Terus Berubah.
Oke, selanjutnya izinkan saya terlebih dahulu membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dua pembacaan doa, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pembacaan CV pemateri, yang kelima penyampaian materi, yang keenam sesi Q&A, ketujuh penyerahan sertifikat pemateri, yang kedelapan sesi dokumentasi, yang kesembilan, pengisian feedback survei. Dan yang terakhir, penutup. Oke, hadirin sekalian, pada webinar kali ini terdapat beberapa tata tertib yang harus dipatuhi. Di antaranya, satu, mikrofon peserta harus dalam keadaan mute atau dimatikan kecuali saat diberikan izin berbicara. Dua, gunakan fitur raise hand jika ingin bertanya langsung kepada pemateri. Tiga, pertanyaan juga dapat diajukan melalui fitur chat box dengan format yang ditentukan. Misalnya, nama strip pertanyaan. Empat, dilarang mengirim spam atau pesan yang tidak relevan di kolom chat. Lima, webinar dapat direkam oleh penyelenggara untuk dokumentasi. Enam, peserta diharapkan menjaga sikap sopan dan profesional selama webinar. Tujuh, jika melanggar aturan, peserta dapat diberi peringatan atau dikeluarkan dari webinar oleh panitia. Dan yang terakhir, sertifikat bisa didapat jika sudah mengisi link presensi dan mengirimkan tugas yang diberi. Link akan di-share di akhir atau setelah acara. Baik, kita beranjak ke agenda selanjutnya yaitu sambutan oleh Kak Haikal Ardino selaku Ketua Pelaksana Persami Season 9 Pusat Karir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Kak Haikal dipersilahkan. Oke, cek cek kedengaran nggak suaranya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul meskipun secara daring dalam acara Persami 4 season 9 pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Holis Hamdi Esos Eminde, selaku Kepala Pusat Karir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati Bapak Iqbal Saputra dari PT Bosjobsi Indonesia, selaku narasumber, serta rekan-rekan dari Bosjob sebagai partner kolaborasi dalam kegiatan ini, dan tentunya teman-teman panitia serta seluruh peserta Persami yang telah hadir melalui Zoom hari ini. Perkenalkan, saya Ahmad Haikal Atinobau, selaku Ketua Pelaksana Acara Persami Season 9. Teman-teman sekalian, kegiatan Persami ini atau kepanjangan dari persiapan karir eksplorasi dan magang mahasiswa inspiratif merupakan program rutin diinisiasi oleh Pusat Karir sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan diri bagi mahasiswa. Tujuannya adalah agar semua siap menghadapi dunia magang dan dunia kerja yang terus berkembang. Untuk edisi kali ini, kita mengusung tema Career Agility, siap adaptif di dunia kerja yang terus berubah. Lewat tema ini, kita diajak memahami untuk pentingnya kelincahan karir, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan industri, teknologi, dan tren pekerjaan. Dunia kerja saat ini menuntut kita bukan hanya untuk pintar dan terampil, tetapi juga untuk terus belajar, mengasah kemampuan baru, serta memiliki growth mindset agar tetap relevan di tengah perubahan. Kami juga sangat berterima kasih kepada PT Bosjeb Si Indonesia, sebuah perusahaan teknologi rekrutmen berbasis AI yang telah berkolaborasi dalam kegiatan ini. Melalui platform Bosjob, mereka membantu para pencari kerja dan perusahaan untuk terhubung lebih cepat dan efisien, selaras dengan acara ini, yaitu menyiapkan mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja yang digital dan dinamis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Iqbal Saputra selaku narasumber yang hari ini akan berbagi pengalaman dan wawasan tentang bagaimana membangun karir agility di era serba cepat dan penuh tantangan. Tak lupa juga saya sampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras
sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan hari ini. Tanpa kerjasama dan dedikasi teman-teman acara ini tidak akan bisa diselenggarakan dengan baik. Semoga acara Persami 4 season 9 ini dapat memberikan manfaat, membuka wawasan, serta menjadi langkah awal bagi kita semua untuk menyiapkan diri menjadi generasi yang adaptif, tangguh, dan berdaya saing di dunia kerja. Saya mewakili panitia memohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Haikal yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan oleh Bapak Muhammad Kholis Hamdi SOS IM Indef selaku Eksekutif Board Pusat Karir UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Bapak Muhammad Kholis Hamdi dipersilahkan. Baik, terima kasih, Jingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Saya rasa Persami yang keempat ini temanya juga sangat penting ya, di samping dari tema-tema yang pernah dibahas di Persami 1, 2, 3. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haikal yang berkenan menjadi pembicara. Meskipun juga audiensnya tidak terlalu banyak, tapi saya yakin bahwa mereka yang ikut acara diskusi ini memang mereka yang benar-benar melihat bahwa kebutuhan dunia kerja di masa sekarang dan masa mendatang ini akan lebih kompleks dan menuntut banyak skill ya, termasuk di dalamnya saya yakin adalah agility, karir agility. Terima kasih PT Jobs yang telah mau bekerja sama untuk agenda ini. Semoga agenda selanjutnya kita bisa kerjasama lagi ke depan. Saya hanya ingin memberikan beberapa poin ya. Agility ini kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan kelincahan ya. Kelincahan artinya kalau karir agility berarti kelincahan dalam berkarir ya. Kalau dari perspektif ilmu Kesos itu kita ada istilah BPSS ya. Bio, Psycho, Sosio, dan Spiritual. Jadi kalau jika dikaitkan dengan konteks agility secara biologi atau fisiologi, jadi agility ini terkait dengan fisik ya. Jadi kelincahan fisik saya rasa itu menjadi penting kalau bicara kognitif, berarti learning agility-nya harus kuat juga. Artinya apa? Ini adalah skill ya, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, terus bagaimana menerapkan teori yang sudah didapatkan di kampus, atau bagaimana ketika senior atau pimpinan memberikan arahan yang spesifik, mungkin teknis, mungkin juga yang bersifat konteks atau knowledge. Jadi kelincahan dalam belajar itu sangat penting. Dan saya rasa teman-teman yang di season 9 sudah mengalami hal itu. Dan mudah-mudahan lebih bagus lagi. Mental agility yang saya bilang tadi, psikologinya itu juga harus kuat. Karena kemampuan berpikir secara kompleks dengan tuntutan pekerjaan yang juga kompleks membutuhkan kesehatan mental ya. Mungkin bahasa terminologinya itu. Tapi di sini kita bisa pakai mental agility, di mana kalian itu harus mampu ya, siap, punya resistensi, punya resiliensi yang kuat, sehingga skill dalam menavigasi mental kalian ketika berkarir itu akan bisa terus berkembang. Dan masih banyak lagi ya kelincahan-kelincahan lain yang saya pikir ya spiritual, sosial juga. Kalau sosial mungkin bisa dengan pakai istilah people agility ya. Bicara skill, kemampuan interpersonal, karena di dunia kerja itu orang macam-macam ya. Yang senior seperti apa, yang seangkatan seperti apa, tiap orang beda-beda. Jadi kelincahan dalam menavigasi
diri kalian, dengan kemampuan kalian, dengan potensi yang ada, itu harus kalian terus tanamkan dalam diri kalian. Dan itu harus kalian kembangkan terus agility kalian. Dan saya rasa dengan pembicara dari PT BOS ini, Kak Haikal ya, Mas siapa tadi pembicaranya? Bentar, lupa saya, salah sebut nama lagi. Mas Nama Iqbal. Nama saya Iqbal, Pak. Iqbal, Pak, ya. Iya, sorry, sorry Mas Iqbal ya, Kak Ya, Iqbal, sorry. aman-aman. Kita salah ngomong terus ini. Soalnya ada Haikal dua, ada Iqbal. Makasih banyak ya Mas ya, udah memberikan pencerahan. Semoga ada berapa nih? Ada 41 lah di luar kita berdua yang saya pikir akan mendengarkan, tentunya memahami, dan tentunya secara aksiologi bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Mas Iqbal. Jadi pesan saya kepada teman-teman, Haikal, Zulfara, Jingga, Hoirul, Muhammad Iqbal, dan yang lain, Lofifa, Fadil, dengarkan dengan baik, diskusi ya. Ini bagian agility juga. Nanti saya tanya ke Mas Iqbal nih, anak-anak pada nanya nggak nih? Jangan-jangan cuma nggak dengerin doang gitu. Jadi learning agility-nya patut dipertanyakan juga ini anak-anak season 9. Nah, jadi learning agility-nya juga harus ditingkatkan ya. Mungkin itu aja kata sambutan dari saya. Makasih lagi ya Mas Iqbal sudah berkenan sharing di adik-adik di UIN ini. Mohon maaf, saya sedang lagi di jalan. Dan mohon izin juga, saya mungkin nggak bisa menemani sampai akhir, karena masih ada acara lagi ya, online juga. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat kalian belajar kelincahan. Selincah seperti apa kalian dalam mempelajari apa yang disampaikan oleh Mas Iqbal nanti. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy learning. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto-foto wabarakatuh. dulu dong. Boleh, boleh. Ya, foto dong. Hingga Ya, oke. SS ya. Mungkin boleh teman-teman kita open kamera dulu ya buat sesi dokumentasi bersama kakak operator. Mohon dibantu. Oke, 1, 2, 3. Slide Udah? selanjutnya, udah Pak? Oh, slide selanjutnya. Iya, Oh, oke. 1, 2, 3. Oke, di Boom Blast lah itu linknya ya, Oke. teman-teman kelas kalian, biar manfaat ilmunya Mas Iqbal ya. Di HMPS, di grup kelas, di grup apapun lah ya, biar lebih banyak lagi. Sayang, soalnya ini ilmunya bagus. Oke, ya, thank you. Assalamualaikum. Bye-bye Mas Iqbal ya, makasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Olis. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Khalis Hamdi yang telah menyampaikan sambutannya. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu penyampaian materi. Nah, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman yang udah join. Teman-teman gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Kira-kira nih, Alhamdulillah, kira-kira semangat gak nih buat merhatiin materi yang bakal disampaikan kakak pemateri keren kita pada hari ini? Coba aku mau tahu seberapa excited kalian nih dari 1 sampai 10, boleh di komen-komen di kolom chatnya ya teman-teman ya. 1 sampai 10 seberapa excited kalian? 10, 1000, 100. Excited banget, 1000. Oke, eh, aku simpulin teman-teman semua udah semangat dan gak sabar ya buat dengerin materi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita masuk ke sesi yang udah kita tunggu-tunggu, yaitu pengenalan pemateri sekaligus penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Iqbal Saputra selaku Marketing and Communication di PT Bos Job Indonesia. Maka dari itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyambut moderator kita pada siang hari ini, yaitu Muhammad Nazwa Haikal. Kak Haikal ini menjabat sebagai Divisi Administrasi Internship Pusat Karir Season 9.
Oke, kepada Saudara Haikal kami persilakan untuk memandu jalannya penyampaian materi. Oke, teman-teman. Makasih Jingga udah memperkenalkan aku sebagai moderator. Kali ini dalam sesi ini aku akan memandu narasumber kita yang keren ini yaitu Kak Iqbal dalam memandu acara Career Agility kali ini. Ya, next. Bentar ya. Ini ini ada sedikit problem. Oke, kita udah langsung dihadapkan dengan ini ya slide pertama dari PT Muslim Indonesia yaitu marketing communication. Wah, hebat banget ya beliau ini di PT Muslim Indonesia yang menaungi banyak orang gitu. Nah, sebelumnya ini oke teman-teman udah ketemu nih CV-nya. Jadi Kak Iqbal ini merupakan salah satu marketing communication di PT Muslim Indonesia yaitu eh, PT Busuk Indonesia itu portal kerjasama yang terintegrasi dengan teknologi AI dan fokus pada pengembangan karir dan membangun koneksi langsung antara pencari kerja dan perusahaan. Untuk work experience dari Kak Iqbal sendiri ini yaitu marketing and communication 2025 sampai saat ini. Lalu eh, kita pasti kerja atau sakukerja.id dari 2023 hingga 2025 sebagai Business Development and Marketing. Nah, skill yang beliau miliki itu apa sih? Yang pertama itu yang paling penting dan menjadi cuan dalam Bosdep kali ini yaitu marketing atau customer experience, news writing, analisis data, problem solving, dan membangun relasi. Nah, ini sangat diperlukan teman-teman dalam membangun uh, ekosistem kerja yang bersaing, yang kompetitif. Oke, saya dilanjut mungkin ke slide berikutnya. Oke, udah ya. Uh, untuk Pak Iqbal, boleh untuk menyebutkan dengan ini ya apa CV beliau yang sangat mentereng gitu. Bekerja di beberapa posisi gitu. Sekarang langsung boleh next. Langsung kita sambut saja Kak Iqbal sebagai narasumber kita di siang hari ini. Oke, baik. Sudah boleh saya mulai ya? Boleh, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman, selamat siang ya. Wah, Waalaikumsalam Kak Iqbal. Selamat siang, iya. Kak. Dilihat tadi dari apa, kolom chat ya, wah semangat banget ya teman-teman siang-siang. Padahal sekarang jam-jam setengah dua itu jam-jam rawannya orang udah mulai gak fokus nih ya. Tapi semoga sekarang teman-teman kita akan ngebahas beberapa topik yang mungkin sedikit penting gitu ya. Bukan sedikit lagi malah lebih penting gitu untuk kita bertahan di dunia kerja. Jadi semoga teman-teman semoga nggak ada yang ngantuk ya, karena ini memang udah jam-jam rawan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan memperkenalkan dulu diri saya sedikit. Tadi tadi sudah dibantu oleh Mas Haikal. Sebelumnya terima kasih untuk moderator Mas Haikal, Kak Jingga dan Pak Holis tadi sudah atas sambutannya. Memang betul yang dikatakan Pak Holis kalau
karir agility atau kelincahan dalam berkarir itu sangat diperlukan agar kita bisa bertahan di dunia karir. Dan banyak memang teman-teman atau pencari kerja zaman sekarang itu mau yang fresh graduate, mau yang sudah berpengalaman, ada bahkan ada yang kena PHK juga, itu sulit dapat kerja karena memang eh, apa ya, ini karir agility itu salah satu soft skill juga yang harus dimiliki. Dan mereka itu mungkin beberapa teman-teman zaman sekarang yang sulit cari kerja itu mungkin ada yang kurang aware soal ini, ada yang masih eh, apa ya, memiliki mindset cara kerja zaman dulu yang monoton, yang repetitif. Sementara zaman sekarang dunia kerja sendiri kalau teman perhatikan sudah berkembang cukup pesat karena ada perkembangan teknologi, globalisasi, dan saat ini sudah ada AI. Tapi eh, ini mungkin akan jadi banyak pertanyaan juga nih ke teman-teman. Mungkin ada yang alumni, ada yang sudah mau lulus, yang akan jadi fresh graduate nantinya. Lalu gimana cara kita supaya bisa survive di dunia kerja? Nah, semoga dari webinar ini bisa menjawab ya, dari webinar tentang karir agility ini bisa memberikan sedikit insight. Sebelumnya, perkenalkan kembali nama saya Iqbal Saputra, saya seorang marketing communication dari PT Bos Job Sea Indonesia. Lalu apa itu? Mungkin teman-teman sini ada yang sudah familiar sama Bos Job ya. Mungkin ada yang belum juga. Ini saya sedikit jelaskan saja. Bos Job itu kita adalah basicnya job portal, tapi keunggulan kita job portal kita itu saat ini sudah terintegrasi dengan AI. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti ada yang saat ini mungkin sudah ada yang punya CV atau sudah ada yang mulai cari-cari internship atau kerja. Kalau teman-teman ada kendala nih, mungkin bingung cara buat CV yang optimal seperti apa, atau mungkin sulit cari lowongan yang sesuai sama minat kalian, teman-teman bisa dibantu nih sama AI kita. Jadi teman-teman bisa langsung saja kalau mau apply kerja atau mau buat CV, bisa ke website kita di bosjob.id atau download ke aplikasi kita Bosjob ID. Bisa ada di Play Store, ada juga di App Store. Seperti yang background kita saat ini ya, bisa langsung di scan aja barcode-nya. Ya itu pengenalan singkat lah soal Bos Job. Jadi kita memang Bos Job itu didesain untuk mempermudah apa proses rekrutmen. Karena kenapa? Ketika teman-teman akan apply lowongan kerja, teman-teman pasti langsung diarahkan untuk chattingan langsung dengan HRD-nya. Jadi kalau mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah pernah apply lowongan kerja tapi di ghosting nih sama HRD, atau sudah ada interview tapi di ghosting. Nah, di sini Bos Job berusaha untuk teman-teman bisa ada interaksi dengan HRD. Dengan cara apa? Dengan fitur chatting menggunakan aplikasi BossJob atau website kita ke HRD yang langsung. Seperti itu. Bisa next ke slide selanjutnya? Oke, sejarah singkat aja. BossJob sebenarnya baru masuk Indonesia itu beberapa tahun ke belakang. Tapi pertama kali BossJob diluncurkan itu di Singapura tahun 2017. Dan saat ini sudah beroperasi di 17 negara dengan 100 juta kandidat terdaftar. Jadi memang BossJob itu bukan originally dari Indonesia. Tapi saat ini kita sedang coba apa ya, karena memang di Indonesia kasus pengangguran cukup tinggi, kita coba untuk mengaplikasikan apa keunggulan kita untuk para pencari kerja di Indonesia. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti ketika sudah lulus, atau teman-teman mungkin ada yang ini sudah jadi first jobber tapi sulit untuk cari kerja atau pindah karir, teman-teman bisa dipermudah cara untuk apply-nya dengan menggunakan fitur portal kita gitu. Nah, saat ini memang Indonesia itu beberapa tahun ke belakang. Oke, mungkin itu pengenalan singkat soal Boss Job ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman cek di website kita memang banyak lowongan yang dari Indonesia, tapi kalau ke kolom web di websitenya itu ada kerja hybrid atau WFH dengan kerjanya itu dengan perusahaan luar seperti China atau Singapura. Oke, kalau itu mungkin itu aja pengenalan singkatnya. Kita lanjut ke materi inti kita di webinar hari ini tentang karir agility. Teman-teman tahu sudah ada yang apa familiar dengan karir agility? Ya mungkin saya jelaskan Belum, aja ya Mas. kenapa karir. Oke, iya, mungkin saya langsung jelaskan aja kenapa karir agility itu cukup penting, karena memang eh, zaman sekarang itu dunia kerja di Indonesia apalagi gitu ya sedang mengalami perubahan. Kenapa begitu? Teman-teman bisa lihat lah ya, banyak lowongan-lowongan yang zaman sekarang itu muncul yang sebenarnya 5 atau 7 tahun ke belakang itu belum ada. Dan dengan perkembangan teknologi atau AI, banyak juga lowongan-lowongan yang sebelumnya ada sekarang sudah mulai perlahan tersingkirkan. Nah, ini kita penting untuk pelajari sedikit atau pahami sedikit tentang karir agility. Karena kenapa? Kalau teman-teman aware,
di tahun 2025 saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia ya, jumlah pengangguran ini menurut Badan Pusat Statistik, itu jumlah pengangguran saat ini itu ada 4,76%. Kalau total angkanya yaitu 7,28 juta orang menganggur. Sementara untuk ketersediaan lapangan kerjanya saat ini tuh sebentar. Nah, ini melalui ini ya Kementerian Ketenagakerjaan RI ya. Dari yang tadi jumlah penganggurannya itu 7,28 juta, sementara saat ini kita hampir 2 kali lipatnya. Disinilah kenapa teman-teman harus banyak paham soal perkembangan zaman, perkembangan dunia, di mana itu juga mempengaruhi perubahan sistem atau pola kerja juga, supaya teman-teman ke depannya bisa lebih siap dan lebih aware lagi ketika ingin mengikuti proses rekrutmen atau masuk ke dunia kerja. Oke. Oke, dunia kerja saat ini didorong gerak dengan cepat karena ada apa campur tangan dari disrupsi teknologi, globalisasi, dan AI yang saat ini mengubah pola kerja kita. Lalu ada juga bisa dilihat dari sini contohnya itu banyak pekerjaan lama yang hilang, tapi muncul profesi-profesi baru. Kayak misalnya eh, kita lihat coba ke 5 tahun ke belakang ada beberapa profesi zaman sekarang seperti data analis atau AI prompt engineer yang sebenarnya 5 tahun kebelakang itu belum ada gitu ya. Dan baru-baru sekarang ini ada karena memang adanya kebutuhan atau perubahan di industri itu sendiri. Mulailah karena ada AI sudah sangat berkembang, muncullah profesi namanya AI prompt engineer. Lalu juga karena globalisasi semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, muncullah data analis yang mengharuskan apa seseorang itu harus lebih nggak hanya satu industri aja, semua industri juga ada yang namanya data analis seperti itu. Nah, eh, eh, jadi memang hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang menurut saya itu sangat penting banget di dunia kerja. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya soal career agility gitu ya. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi eh, oh, oke. Mungkin saya jelaskan dulu mengenai karir agility kali ya. Mungkin beberapa teman-teman sini ada yang masih kurang familiar apa itu karir agility. Jadi secara sederhananya itu karir agility adalah kemampuan seseorang untuk terus belajar, menyesuaikan diri dan mengarahkan karirnya sesuai dengan perubahan dunia kerja. Jadi kalau dulu mungkin zaman dulu itu orang tuanya teman-teman di sini ya, orang tua kalian itu kalau kerja itu yang penting punya skill yang kuat di satu bidang. Sekarang itu udah berbeda. Sekarang yang penting adalah punya kemampuan untuk terus menyesuaikan diri dengan cepat atau beradaptasi. Karena ya satu, tadi perkembangan zaman berpengaruh dengan perubahan industri atau dunia kerja. Karena banyak orang berpikir kalau sukses di karir itu soal kerja keras doang. Padahal sebenarnya di era digital ini bukan cuma kerja keras yang penting, tapi juga kerja cerdas dan adaptif. Artinya teman-teman itu bisa menyesuaikan diri atau menyesuaikan kemampuan teman-teman mengikuti perkembangan zaman. Dan eh, banyak, ini banyak eh, mahasiswa khususnya fresh graduate gitu ya, dituntut bukan hanya untuk dapat nilai bagus doang atau IPK bagus doang, tapi juga teman-teman harus pintar untuk beradaptasi dan punya kemauan untuk terus belajar, terus belajar seumur hidup gitu loh. Karena kalau teman-teman hanya fokus di satu skill aja dan teman-teman berpikir punya mindset kalau lulus kuliah udah berhenti belajar saatnya mengaplikasikan di dunia kerja, salah sebenarnya. Justru teman-teman mulai banyak belajar hal-hal baru itu ketika teman-teman masuk dunia kerja. Oke, bisa lanjut mungkin? Oke, ya, oke. Jadi kita lihat sekarang realitanya dunia kerja memang lagi berubah karena tadi teknologi, globalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence biasa disebut atau dikenal dengan AI. Nah, banyak profesi baru yang muncul, tapi juga banyak profesi lama yang tergeser. Misalnya kayak customer, teman-teman mungkin tahu kayak customer service Telkomsel atau mungkin Excel atau mungkin perusahaan-perusahaan besar lainnya sekarang itu udah mulai customer service-nya diganti dengan chatbot.
Jadi bukan orang lagi yang merespon pertama, tapi yang pertama kali merespon adalah robot. Di mana itu udah disetting supaya teman-teman bisa supaya ini untuk memfilter keluhan dari teman-teman. Atau mungkin video editor atau fotografer yang saat ini bersaing dengan AI tools seperti Runway atau Pika. Ini kan teman-teman pasti udah banyak lah yang edit foto profilnya menggunakan AI gitu jadi kartun. Nah, itu itu salah satu contoh besar kalau industri saat itu sedang sedang berkembang, dan kalau kita nggak mau belajar hal-hal baru, bisa ada besar kemungkinan posisi atau profesi yang kita jalani bisa tergeser dengan perkembangan zaman. Nggak cuma editor atau fotografer aja, bahkan penulis dan desainer juga sekarang itu udah mulai tersingkirkan posisinya. Dan apakah ini jadi ancaman? Nggak juga, justru kalau teman-teman semuanya aware dan adaptif gitu ya, mau belajar hal-hal baru, teman-teman justru bisa menjadikan perkembangan teknologi atau AI ini sebagai peluang yang baru. Jadi jangan khawatir. Jadi dengan berkembangnya teknologi atau AI bukan berarti pekerjaan manusia atau profesi yang nanti menggunakan tenaga kerja manusia nantinya akan digantikan. Nggak juga. Yang berubah itu sebenarnya adalah cara kerja dan jenis kemampuan yang dibutuhkan. Dan dengan teknologi seperti ini, justru ini yang membuka peluang besar agar kita semua bisa naik level atau upgrade, asal kitanya sendiri juga siap beradaptasi gitu ya. Contoh sebenarnya kayak kalau misalnya teman-teman contoh sederhananya kayak misalnya sebagai marketing gitu ya saya ya. Kalau di tahun 2000, kalau marketing itu kan biasanya apa eh, terkenal dikenalnya itu karena aktivitas lapangan kayak misalnya, atau marketingnya IO, event organizer, aktivitas di lapangan. Lalu ketika ada pandemi datang tahun 2020, apakah marketing akan berhenti bekerja karena semuanya dirumahkan? Nggak juga. Justru di situ kita harus belajar, kita harus adaptif, harus harus bisa beradaptasi dan punya kemauan untuk belajar. Bergeserlah saya dari yang marketing biasa jadi ke digital marketing, jadi WFH. Salah satu contoh itu salah satu contoh karir agility yang harus kita miliki. Ya, kita bisa untuk gimana cara kita bisa bertahan ya, tentu dengan salah satu caranya mengambil kursus online untuk skill-skill baru, karena kan sekarang banyak ya, kalau di Google sekarang ada bahkan bisa dapat sertifikat gratis. Itu banyak juga mengajarkan webinar-webinar seperti ini terkait satu skill tertentu gitu. Lalu itu juga yang pasti harus punya keberanian untuk eksplorasi ke bidang karir lain. Kita jangan sampai terlena dengan kenyamanan dengan zona nyaman gitu. Justru ketika kita sudah dapat zona nyaman dan kita ngerasa kalau kita mentok nih ya, nggak bisa upgrade skill lagi, kita harus berani untuk, tapi coba cari skill baru, skill lain di luar zona nyaman kalian. Dan tentunya skill-skill yang nanti akan kita pelajari itu harus sesuai dengan profesi yang kita minati. Dan sesuai juga dengan arah perkembangan zamannya lah, menyesuaikan skill tersebut dengan teknologi atau perkembangan zaman yang sedang terjadi gitu. Nah, ini saya mengambil salah satu quotes yang mungkin relevan dengan topik ini, dan salah satu quotes favorit saya dari Charles Darwin: bukan orang yang terkuat atau yang paling pintar yang akan bertahan, tapi mereka yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Oke, ya, mungkin bisa langsung geser ke slide selanjutnya. Oke, gimana cara kita bisa survive di dunia kerja? Salah satunya adalah kita menjadi seorang profesional yang tangguh dan adaptif. Itu teman-teman bisa lihat beberapa tips-tipsnya. Ini ciri-ciri orang apa ya? Ini mungkin saya ini ya, kita sebelumnya saya mungkin sedikit telat untuk disclaimer, tapi saya ingin disclaimer dulu. Ini maksudnya saya bukan untuk maksud saya menggurui teman-teman semua ya. Ini kita berbagi insight aja lah. Mungkin saya yakin lulusan UIN Syarif Hidayatullah itu atau mungkin mahasiswanya itu pasti banyak yang lebih pintar dari saya, banyak yang lebih skillful dari saya. Tapi ini karena saya sudah menekuni bidang job portal atau bidang rekrutmen cukup lama, ini saya sekedar share insight aja. Ini ada beberapa ciri orang atau seorang profesional yang agile secara karir, atau maksudnya lincah secara karir ya. Pertama, dia uh, satu, terus belajar, continuous learning, di mana dia itu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka itu nggak apa ya, mereka itu nggak nyaman, punya rasa nggak nyaman ketika mereka tidak tahu sesuatu. Jadi mereka selalu merasa mereka itu harus upgrade kemampuan mereka
terus-menerus mengikuti perkembangan industri. Itu yang pertama. Yang kedua, fleksibel dan terbuka. Maksudnya itulah fleksibel terhadap perubahan ya teman-teman. Jadi nggak kaku aja nih. Misalnya teman-teman dari kuliah punya target karir, misalnya karena teman-teman kuliahnya di sistem informasi misalnya gitu ya. Teman-teman ingin jadi seorang IT support di perusahaan apa atau mungkin developer aplikasi di perusahaan apa. Tapi kalau teman-teman hanya punya satu plan aja dan kaku dengan atau nggak fleksibel, maksudnya nggak mau coba pelajari hal baru, itu yang nanti ke depannya bisa suatu saat mempersulit teman-teman karena secara tidak langsung di situ teman-teman menutup beberapa pintu peluang kerja lainnya. Jadi yang kedua, salah satu ciri orang yang profesional dan tangguh dan adaptif itu adalah tidak kaku dengan satu jalur karir. Maksudnya ya, jadi ketika nanti ada hal-hal baru yang menimpa atau misalnya ada kondisi yang mengharuskan pola kerjanya berubah, dia nggak panik gitu kalau ada hal baru atau ada perubahan. Tapi justru dia punya kemauan atau justru dia sudah prediksi dan mau mencoba hal-hal baru di luar zona nyamannya dia, di luar ilmu yang sudah dia rencanakan dari awal gitu. Lalu ketiga ada reflektif dan strategis. Mengenal kekuatan diri dan tahu kapan harus beralih arah. Ini maksudnya teman-teman harus bisa cepat belajar ke hal-hal baru ya. Selain teman-teman punya rasa ingin tahu atau rasa ingin belajar, teman-teman juga harus mengasah kemampuan kalian dalam menangkap ilmu-ilmu baru. Supaya teman-teman nanti ya ketika ada eh, perubahan atau ada misalnya teman ada kondisi yang mengharuskan teman-teman belajar hal baru, teman-teman bisa cepat tangkap gitu. Jadi orang yang profesional itu atau orang yang tangguh dan adaptif itu mereka nggak harus mereka tuh nggak harus tahu semuanya, nggak harus tahu secara detail semuanya, tapi at least dia tahu cara mempelajarinya gitu. Jadi sehingga ketika ada ilmu baru, ada profesi baru, dia cepat untuk menangkap hal-hal baru itu tersebut. Lalu yang terakhir, kolaboratif dan komunikatif. Mampu bekerja lintas bidang dan teknologi. Maksudnya adalah teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman. Ketika teman-teman sudah stuck di zona nyaman dan nggak mau keluar, nggak mau sosialisasi atau mungkin nggak mau cari koneksi, nggak mau ya namanya kita manusia itu pasti nggak bisa lah hidup sendiri. Nah kalau teman-teman tetap ngotot, oke, teman-teman fokus sama diri sendiri, nggak mau coba hal baru, nggak mau coba ketemu sama orang baru, ya teman-teman nanti bisa stuck dan ketinggalan juga sama yang lainnya sama perkembangan zamannya gitu. Jadi salah satu cara supaya teman-teman bisa survive gitu di dunia kerja, jadi profesional yang tangguh dan adaptif yaitu teman-teman harus mau keluar dari zona nyaman, harus mau kolaboratif, harus mau kolaborasi dengan rekan kerja atau mungkin apa eh, rekan kerja atau mungkin lawannya nanti, kompetitor nanti seperti itu. Karena kalau teman-teman ya stuck di zona nyaman ya pastinya akan kemakan zaman kayak saya jelaskan tadi. Sekarang kalau teman-teman posisinya sebagai customer service dan kamu belajar hal baru, ya teman-teman diganti sama chatbox gitu. Oke, bisa next ke slide selanjutnya. Oke, karir agility itu bukan tentang pindah-pindah kerja, tapi tentang tetap tumbuh dimanapun karir kita berada. Maksudnya adalah kita masuk ke bagian gimana cara kita bisa bertahan dan berkembang. Nah, salah satu jawabannya adalah upskilling dan reskilling. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum paham tentang upskilling dan reskilling. Ini saya jelaskan singkat aja ya. Untuk upskilling itu adalah meningkatkan kemampuan kita di bidang yang sudah kita tekuni. Misalnya kita jago desain atau mungkin jago IT. uh, Oceanographic kita fokus belajar back end atau mungkin programming biar ilmu kita lebih lengkap gitu loh. Jadi kalau upskilling itu ibaratnya kayak kita fokus ke satu bidang yang kita tekuni. Jadi upskilling vertikal gitu. Kalau reskilling itu belajar hal-hal baru untuk kita bisa pindah ke bidang yang berbeda. Kalau tadi upskilling vertikal, reskilling itu horizontal. Jadi misalnya kalau teman-teman itu lulusannya jurusan komunikasi gitu dan sudah bekerja di bidang komunikasi, tapi eh, seiring berkembangnya zaman dan kemampuan teman-teman, teman-teman lama-lama jadi tertarik nih sama bidang digital marketing. Nah, teman-teman dari yang tadinya bekerja di bidang komunikasi bergeser, belajar mulai mempelajari tools-tools seperti Meta Ads atau Google Analytics untuk mempersiapkan diri kalau teman-teman nantinya mau pindah karir ke digital marketing. Nah, itu namanya reskilling. Jadi kalau upskilling itu kita tekuni ke satu bidang,
sifatnya kayak vertikal, eh, reskilling itu kita mempelajari hal lain di luar bidang kita, yaitu sifatnya horizontal. Nah, tapi sebelum kita boleh next ke slide selanjutnya. Oke, sebelum kita tahu kita harus mulai upskilling atau reskilling, kita harus tahu dulu skill gap kita gitu loh. Tanya dulu, coba kita tanya ke diri sendiri, skill apa yang kira-kira dibutuhkan di pekerjaan impian saya, dan kira-kira skill apa yang belum saya punya untuk bekerja di posisi yang saya mau saat ini gitu. Jadi kita harus kenali skill gap kita, pilih skill yang relevan sama lowongannya. Langkah awalnya adalah untuk eh, eh, maksudnya cara supaya kita bisa tahu skill gap gitu ya. Eh, Pertama teman-teman bisa coba bisa next ke slide selanjutnya. Caranya pertama bisa lihat ke tren industri yang saat ini dibutuhkan oleh apa banyaknya perusahaan. Teman-teman bisa cari lewat portal lowongan kerja atau LinkedIn atau lewat Bossjob sendiri gitu ya. Teman-teman cari lowongan-lowongan yang sekiranya itu jadi minat teman-teman. Kalian kumpulkan lowongan-lowongannya. Kalian perhatian, kalian kalian baca, kalian analisis kualifikasinya seperti apa, job desk-nya seperti apa gitu. Lalu kalian evaluasi keahlian pribadi dan minatnya. Misalnya untuk lowongan A itu butuh skill A, B, C. Lalu kalian evaluasi, kalian lihat ke diri kalian, kalian sudah punya skill D, E, F. Berarti skill gap yang belum skill gap kalian adalah skill A, B, C ini, gitu. Lalu ketika kalian sedang mau coba apply ke lowongan tersebut dan ingin pelajari hal-hal baru, kalian harus bisa prioritaskan skill mana yang punya nilai jangka panjang. Jadi dari hasil apa evaluasi tadi, kalian coba prioritasin, pilih kira-kira kalian analisis lagi mana skill yang nanti dalam 5 tahun ke depan itu masih akan terus kepake, 10 tahun ke depan masih akan terus kepake, dan tentunya skill yang mengikuti dengan perkembangan zaman, misalnya kayak digital literasi, data analis atau komunikasi. Oke, lanjut next slide. Nih fokus bukan pada jumlah skill aja, tapi pada relevansi dan penerapannya. Maksudnya relevansi dan penerapan adalah teman-teman juga harus pastiin skill yang kalian pelajari itu sesuai dengan kualifikasi dan job desk yang diperlukan. Kira-kira seperti itulah. Boleh next next slide. Lalu peran lifelong learning. Pentingnya lifelong learning. Untuk supaya kita bisa terus berkembang dan survive di dunia kerja, itu kita butuh yang namanya mindset lifelong learning. Karena kenapa? Karena dunia kerja saat ini tidak lagi stabil. Jadi salah satu solusi supaya kita bisa survive adalah belajar seumur hidup atau lifelong learning. Itu salah satu kunci bertahan kita di dunia kerja. Karena kalau kita stuck, bisa-bisa kalau kita nggak belajar hal-hal baru, ya ilmu yang kita punya saat ini akan tergeser oleh eh, perkembangan zaman. Dan belajar, sorry, belum lanjut dulu, sorry. Oke. Dan belajar pun juga kalau tadi kita bahas soal karir agility atau mindset karir agility, belajar itu bukan hanya lewat kuliah aja nih, tapi juga dari kursus online, pengalaman dan mentor. Maksudnya itu eh, teman-teman itu kalau ketika sudah lulus kuliah jadi fresh graduate, bukan berarti teman-teman artinya sudah berhenti belajar dan mulai mengaplikasikan apa yang teman-teman pelajari di kampus ke dunia nyata. Enggak, sebenarnya justru ketika kalian lulus itulah tempat awal teman-teman akan belajar hal-hal baru di luar kampus gitu, belajar dari pengalaman langsung, dari pengalaman teman-teman atau pengalaman orang lain atau mentor gitu. Jadi intinya yang penting, yang prinsip penting untuk kita punya bisa survive di dunia kerja dari lifelong learning adalah be curious. Kita harus terus memiliki rasa penasaran dan haus ilmu. Kita harus tahu, oh kita udah paham nih cara kerja atau pola kerja A itu seperti ini. Tapi sekarang ada perkembangan zaman nih, ada teknologi sudah mengarah ke sini. Lalu kita harus riset tuh, kira-kira apakah arah perkembangan teknologinya itu mempengaruhi pola kerja kita. Nah, kita harus memiliki mindset penasaran. Kalau kita sudah sadar akan hal itu, kita akan secara tidak langsung, secara tidak langsung kita akan tertarik untuk mempelajari ilmu itu. Misalnya kayak tadi customer service sekarang udah diganti sama chatbox. Nah, gimana caranya supaya kita bisa survive nih
oh kita harus punya kemauan, harus punya ilmu, harus mempelajari keterampilan yang mengarah ke situ gitu. Kita harus kayak mungkin bisa pelajari soal teknologi, AI, prompting gitu. Dan kita juga harus be konsisten. Belajar kita nggak harus kayak kita belajar banget nih, kita tekun banget, kita pelajari satu hal penting, tapi besoknya kita ngerasa oh oke, gue udah pintar, gue udah ngerti, gue tinggal aplikasiin doang, praktekin doang. Nggak, justru harusnya kalian konsisten terus menerus belajar meskipun sedikit, tapi ya yang penting konsisten gitu, terus menerus belajar, karena ya supaya kalian nggak ketinggalan juga sama perkembangan AI atau teknologi saat itu. Dan terakhir, be adaptable. Siap mengubah arah belajar atau arah minat kalian sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kayak saya bilang tadi, perubahan zaman atau teknologi itu mempengaruhi perubahan industri di dunia kerja. Perubahan industri mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan mempengaruhi profesi yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, kalau kalian tetap stuck di situ-situ aja, pastinya bukan pastinya sih, kemungkinan besar profesi atau ilmu yang kalian punya sudah tidak dibutuhkan lagi 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan. Jadi belajar bukan fase awal dari karir, tapi fondasi sepanjang perjalanan karir. Jadi nggak ada yang yang namanya kita berhenti belajar, nggak. Justru kita akan terus, selama kita terjun di dunia kerja, kita akan terus belajar hal-hal baru. Yang penting kita harus curious, konsisten, dan adaptable aja. Oke, boleh lanjut? Oke. Dan di sini saya mungkin akan jelaskan sedikit tips praktis gitu ya untuk upskilling, untuk mengembangkan skill lah ya, dari upskilling ataupun reskilling. Boleh next? Beberapa tips sederhananya yang bisa teman-teman mulai per hari ini atau besok gitu ya. Satu, teman-teman bisa coba dari sekarang tentukan dulu bidang yang teman-teman minati dan coba riset trennya, tren di perusahaannya, tren di bidang tersebut. Di riset dulu, teman-teman bisa riset lewat ya zaman sekarang banyak lah ya informasi bisa kita dapat dari Google atau bahkan dari AI gitu ya. Teman-teman bisa coba riset bidang yang diminati. Lalu mulai teman-teman ketika sudah paham gitu ya, sudah mengerti gitu, sudah menganalisis, mulai dari kursus pendek, kursus kecil-kecilan lah, atau nonton video di YouTube gitu. Ya, zaman sekarang banyak lah sertifikasi atau lembaga-lembaga kursus atau sertifikasi online seperti Coursera, Revoyu, Decoding, LinkedIn Learning gitu ya. Setelah itu mulai pelajari eh, kalau misalnya teman-teman saat ini aktif di kampus, teman-teman nggak cuma terbatas untuk belajar di kursus online atau sertifikasi online, di kampus pun juga kalian juga bisa mulai dari kegiatan himpunan mahasiswa, kegiatan BEM, atau kegiatan kampus lainnya. Teman-teman itu waktu yang pas banget teman-teman untuk cari pengalaman, teman-teman cari ilmu sebanyak-banyaknya, supaya apa? Supaya nanti ketika teman-teman jadi fresh graduate dan lulus, teman-teman itu nggak kosong banget gitu. Maksudnya kayak teman-teman punya nilai daya saing untuk teman-teman ajukan atau cari kerja atau teman-teman jual ke perusahaan. Karena ketika teman-teman menjadi fresh graduate, at least teman-teman punya di CV teman-teman itu ada daya saing yang lebih tinggi daripada fresh graduate lainnya. Jadi coba ikuti kegiatan kampus seperti volunteer atau ada proyek kampus, teman-teman coba jalani. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk bangun networking atau konektivitas di sana. Karena salah satu kunci sukses dunia kerja juga adalah satunya networking. Entah itu dengan alumninya, entah itu dengan dosen atau pembimbingnya. Lalu mentorship dan networking, seperti saya jelaskan tadi, belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Misalnya kalau teman-teman ada satu proyek kampus dan ada alumni yang ikut atau mungkin ada pembimbing, dosen pembimbing, kalian coba ngobrol, tanya-tanya soal apa pengalamannya, karena yang pasti teman-teman nggak cuma bisa belajar dari pengalaman teman-teman aja, tapi juga pengalaman dari orang yang lebih senior dari teman-teman. Dan eh, itu yang terakhir, bisa switch atau cari tantangan baru di tempat kerja. Kalau misalnya saat ini teman-teman ada yang sudah kerja, PKL, atau sudah coba pernah internship, atau mungkin nantinya teman-teman sudah dapat panggilan interview atau sudah siap bekerja gitu ya, eh, pastikan teman-teman juga cari kesempatan di luar rutinitas kerjanya. Misalnya teman-teman kerja sebagai posisi A, teman-teman jangan ragu untuk pelajari pekerjaan atau keterampilan untuk bekerja di posisi B.
Karena ya kayak pengalaman sebelumnya aja, customer service sekarang udah diganti sama chatbox. Ya belum tentu juga, atau bisa ada kemungkinan juga posisi yang teman-teman saat ini tekuni bisa 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan tergeser gitu. Oke, boleh lanjut? Kalau kita mengelola transisi karir secara strategis, tadi kita udah ngebahas soal karir switch ya. Karir switch itu bukan berarti langkah yang impulsif, melainkan adalah hasil dari rencana yang matang. Jadi kita bahas soal karir yang fleksibel sekarang, karena kan memang untuk punya karir agility itu kan pembahasannya itu lebih ke tentu tentang adaptif atau kerja yang fleksibel gitu ya. Nah, karir zaman sekarang itu jarang, eh, bisa dibilang sih ya, bisa dibilang jarang ada yang linear dan gak harus satu jalur dari awal sampai akhir. Karena banyak profesional yang sukses itu justru karena mereka berani karir switching, berpindah karir atau pindah bidang pekerjaannya. Tapi tentunya pindahnya itu bukan asal pindah. Tentu pindahnya itu harus dengan pertimbangan penuh dan secara strategis. Misalnya, ada orang dari teknik pindah ke digital marketing. Itu lumayan apa ya, lumayan jauh tuh pindah itu dari teknik ke digital marketing. Atau mungkin ada yang dari biologi pindah ke data analis, dan itu sebenarnya nggak apa-apa. Dan untuk karir switching gitu ya, atau kita nggak tekun ke satu apa, nggak ketekun ke satu bidang, itu it's okay, it's fine, selama kalian untuk ketika kalian pindah atau kalian switching, kalian sudah punya dasar yang kuat dan punya strategi yang matang untuk nantinya bisa diaplikasikan dan bisa jadi nilai tambah buat kalian. Oke, bisa next. Oke, oke. Langkah-langkah untuk karir switching itu, pertama, pahami motivasi berpindah karir. Kalian harus tahu kenapa kalian pindah karir. Salah satunya, ini salah satu yang menggunakan karir agility, yaitu pertama, riset. Kita harus tahu eh, ke depan itu karir di bidang kita akan seperti apa. Dari perkembangan zaman, dari AI, dari teknologi, akan apakah akan mempengaruhi bidang yang kita tekuni saat ini. Kita harus riset dulu. Kita harus punya motivasi untuk pindah karir. Kedua, identifikasi transferable skills atau kemampuan yang bisa dibawa ke bidang baru. Pindah karir itu bukan berarti teman-teman mulai dari nol, enggak juga. Misalnya teman-teman eh, dari sorry, misalnya teman-teman dari teknik atau pindah ke marketing, bukan berarti teman-teman mulai dari nol, tapi teman-teman juga bisa membawa ilmu yang kalian punya dari posisi sebelumnya ke posisi yang baru, tinggal di kolaborasi dan di upgrade aja. Lalu ketiga, buat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jadi untuk switch karir itu sebenarnya, eh, kalau teman-teman nggak prepare dan tidak menyiapkan dengan matang, itu cukup apa ya, cukup resiko juga. Tapi itu yang juga, yang selain beresiko, juga bisa jadi salah satu pemancing teman-teman bisa jadi sukses di karirnya. Jadi yang penting intinya adalah teman-teman buat rencana dulu, pastikan teman-teman sudah apa ya, terencana dengan rapi, buat strateginya, dan nggak hanya untuk jangka pendek tapi juga untuk jangka panjang. Ya, kuncinya jangan takut mulai dari awal, tapi mulai dengan arah yang jelas. Pastikan ketika teman-teman switch karir, kalian sudah siapkan rencana dengan matang dan dengan strategis. Oke, boleh lanjut selanjutnya. Lalu kita bahas soal portofolio dan personal branding. Tentunya ketika kita ingin switch karir, ada hubungan juga dengan portofolio kita sebagai profesional dan personal branding kita. Nah, untuk bisa melakukan transisi karir atau switch karir, kita perlu dua hal penting: portofolio. Portofolio itu adalah bukti konkret kemampuan kita, bukan cuma sebagai sertifikat, tapi juga sebagai hasil nyata dari apa yang sudah kita kerjakan. Misalnya desain, tulisan, atau proyek yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita jalani, itu yang nanti akan jadi portofolio kita ketika portofolio kita untuk untuk jadi senjata kita untuk ketika kita mau switch karir. Ini sedikit susah nih saya ngomong ini. Jadi eh, penting kita untuk mencatat apa yang sudah kita kerjakan, apa prestasi kita, untuk nantinya jadi portofolio, supaya jadi bahan senjata atau bahan amunisi ketika kita nantinya switch karir.
Lalu kita juga harus punya personal branding. Di era digital kita perlu untuk nunjukin siapa kita atau kamu gitu ya atau kalian dan apa keahlian kalian. Apa uh, apa skill yang kalian punya. Kalian untuk membangun personal branding, kalian bisa coba gunain aktif di LinkedIn atau media sosial profesional atau platform kayak Boss Job ID untuk memperkenalkan diri ke dunia kerja karena ya salah satu fitur Boss Job ID adalah AI dan AI-nya itu nggak hanya untuk job seeker aja, tapi untuk ke recruiter juga. Jadi kalau teman-teman sudah bisa membuat personal branding yang kuat, bisa membuat profil yang kuat di Boss Job, bisa suatu saat bisa direkomendasikan ke perusahaan yang membutuhkan teman-teman, yang sesuai dengan keahlian teman-teman. Jadi branding yang kuat itu pastinya akan membantu kalian supaya bisa lebih menonjol, lebih dilihat sama HRD sebagai profesional yang adaptif dan kredibel. Oke, boleh kita next slide selanjutnya. Dan ya, dan terakhir juga kalau kalian sudah mulai membangun personal branding, pastikan profil kalian selalu up to date dan selaras dengan arah karir yang dituju. Karena eh, saya lagi untuk HRD itu kalau cari kandidat kerja, tentu carinya ingin yang sesuai dengan kualifikasi dan job desk yang sudah disiapkan. Jadi pastikan teman-teman selalu update profil teman-teman, update kegiatan teman-teman, skill apa saja sudah kalian dapatkan eh, ke profil seperti LinkedIn atau Posting kalian supaya apa? Supaya ketika HRD melihat profil kalian itu sudah lengkap dengan skill-skill yang kalian sudah pelajari atau mungkin kegiatan-kegiatan atau achievement yang sudah kalian dapat di tempat-tempat baru gitu. Oke, boleh next? Oke. Kalau mungkin ada banyak juga contoh profesional yang orang-orang profesional sukses karena karir pivot gitu ya atau switch karir. Boleh next lanjut slide selanjutnya. Misalnya beberapa ada banyak orang yang sukses dari sebelumnya jadi desainer, sukses jadi product manager atau dari akuntan jadi data analis maupun guru pun juga sekarang udah banyak jadi content creator. Kuncinya adalah kalian harus mau belajar hal-hal baru yang tadi kita bahas ya, lifelong learning, terus pelajari hal-hal baru, berani mulai dari nol, karir switchingnya. Meskipun karir switching belum tentu kalian memulai semuanya dari nol, nggak juga. Kalian bisa bawa keahlian atau kemampuan kalian yang sebelumnya ke karir yang baru. Tapi yang pasti kalian harus berani keluar dari zona nyaman dan konsisten membangun reputasi di bidang baru, portofolio dan personal branding. Itu hal yang penting supaya apa? Supaya kalian bisa lebih menonjol dari job seekers yang lain atau pencari kerja lainnya dengan portofolio dan personal branding yang cocok dengan kualifikasi HRD. Boleh lanjut? Oke, karir yang fleksibel bukan berarti tidak fokus ke satu karir saja atau satu bidang saja, tapi fokus dengan pertumbuhan diri. Jadi karena memang dunia kerja itu berubah cukup cepat gitu ya, itu kalian tidak boleh fokus ke bidang yang kalian tekuni aja, tapi harus fokus juga sama pertumbuhan diri kalian, sama portofolio atau personal branding kalian. Kalian harus tahu kalau bidang itu bisa berubah suatu saat, kebutuhan atau kualifikasi kerja bisa berubah suatu saat, dan kalian juga harus bisa siap dengan perubahan itu supaya teman-teman nggak kesulitan dalam mencari kerja dan bisa sukses di tahap proses rekrutmennya. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Oke, pola pikir terbuka terhadap perubahan. Dunia kerja, seperti saya jelaskan tadi, akan terus berubah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Dan tentunya perubahan-perubahan itu tidak selamanya nyaman gitu loh. Karena pasti ada beberapa yang eh, profesi atau mungkin keahlian yang sudah bergeser dan tidak digunakan lagi. Nah, intinya dari karir agility adalah kalian itu semua punya mindset adaptif, yang berarti kalian harus mau atau harus apa ya punya keinginan untuk terus belajar, lihat riset perubahan-perubahan sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Lalu fokus sama hal yang bisa dikontrol. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya anxiety gitu ya, takut apa nggak bisa masuk kerja sesuai minat, takut nggak bisa kerja sesuai dengan gaji yang diinginkan. Teman-teman mending jangan fokus ke sana, tapi fokus sama yang
teman-teman juga kontrol seperti apa, seperti kemampuan teman-teman sendiri. Kalian daripada kalian fokus sama yang nggak bisa dikontrol, kalian fokus sama perkembangan diri kalian. Kalian belajar cari apa peluang baru, belajar skill set baru supaya apa? Supaya nanti dengan ilmu yang kalian punya, ya nanti akan bertumbuh juga tuh di karir yang kalian akan dapatkan nantinya. Dan terakhir, mau mencoba hal-hal baru meski belum sempurna. Ya, tentunya untuk perkembangan zaman ya, atau supaya kalian nggak ketinggalan juga, ya seperti saya jelaskan tadi, lifelong learning harus punya kemauan untuk coba hal-hal baru. Meskipun meskipun hal baru atau keterampilan itu tersebut saat itu belum sepenuhnya sempurna atau sepenuhnya digunakan oleh eh, profesi-profesi yang ada atau trending saat itu. Oke, boleh ke next selanjutnya. Perubahan tidak bisa dihindari, tapi kita bisa memilih cara meresponnya. Tentu kita bisa pilih untuk kita apa cuek gitu ya. Kita fokus sama apa yang kita punya aja, sama yang kita jalani, atau justru kita mau berubah atau mau berkembang. Kita mau pelajari hal-hal tersebut. Kita mau kita mau diri kita jadi penasaran. Kita pelajari hal tersebut, lalu kita terapkan untuk profesi-profesi yang nantinya akan eh, digunakan di 5 tahun ke depan seperti itu. Boleh lanjut next? Oke, bangun resilience dan kreativitas. Selain yang saya jelaskan tadi, kita juga perlu yang namanya resilience. Mungkin sini teman-teman ada yang belum tahu apa itu resilience. Ini saya jelaskan sedikit. Resilience itu adalah ketahanan mental. Jadi di mana teman-teman sifat resilience itu di mana teman-teman punya kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Dan karena nantinya di dunia kerja nggak semua hal yang kalian mau itu akan berjalan mulus sesuai dengan apa yang kalian rencanakan gitu. Pastinya akan ada perubahan, akan ada penolakan, mungkin itu gagal interview, proyeknya tidak berjalan dengan lancar, atau kerjaannya nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi orang yang tangguh itu akan melihat hal-hal tersebut itu sebagai proses, bukan sebagai akhir. Artinya dia nggak menyerah dari kegagalan tersebut, dia nggak menyerah, dia akan terus belajar dari kegagalan tersebut dan upgrade dirinya untuk coba hal-hal yang baru, coba untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman, perkembangan industri. Dan ada tambahan juga untuk kreativitas, yaitu kemampuan untuk menemukan solusi baru. Jadi kalau teman-teman selain resilience, teman-teman juga harus kreatif, teman-teman harus bisa cari solusi-solusi baru saat keadaannya berubah. Jadi kombinasi antara resilience dan kreativitas inilah yang nantinya membuat teman-teman itu bisa bertahan di dunia kerja yang modern. Kira-kira seperti itulah. Boleh ya kita next selanjutnya. Nah, cara melihatnya yang pertama dari refleksi dari pengalaman gagal. Kita harus tahu, kita harus ketika kita punya rasa resilience itu ya, kita tidak menyerah ketika kita gagal. Kita jangan cuma nggak nyerah aja, tapi kita juga harus bisa tahu kita kemarin gagal tuh karena kenapa. Kita harus belajar, kita harus eh, cari tahu apa yang membuat kita gagal. Dari situ kita coba cari solusi dari kreativitas kita gitu loh, melatih kreativitas kreativitas kita. Kita cari solusi yang sesuai dengan tujuan kita. Dengan cara apa? Kita coba dengan pendekatan baru, kita coba dengan cara-cara baru itu untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu kelilingi diri kita dengan orang yang positif dan inspiratif karena memang selain kemauan diri sendiri, pengaruh sekitar kita juga akan akan berdampak dengan dengan hasil dari apa yang kita pelajari gitu, apa yang kita proses. Jadi sebisa mungkin kalian dekati diri kalian atau bangun koneksi kalian, networking networking kalian dengan orang-orang atau lingkungan yang positif dan inspiratif. Karena pastinya itu yang nantinya bisa membantu kalian untuk sukses di dunia kerja atau di dunia karir kalian sendiri. Oke, boleh next ke next slide sedikit lagi ya. Oke, menjadi lifelong learner yang siap untuk masa depan. Ya, ini mungkin sebagai tutup aja gitu ya. Saya ingin menekankan beberapa hal atau satu hal gitu.
karir itu bukan sesuatu hal yang statis, yang itu aja, yang monoton. Tapi melainkan karir itu adalah perjalanan atau journey yang nantinya akan terus berkembang. Jadi kita itu kalau teman-teman mungkin merasa anxiety gitu, teman-teman ngerasa kalau banyak orang yang lebih hebat dari teman-teman, eh, jangan khawatir. Kita sebenarnya kalian itu nggak perlu saat ini nggak perlu jadi yang paling hebat hari ini. Tapi yang perlu dipastikan adalah teman-teman harus terus bertumbuh atau upgrade diri eh, diri kalian semua, perkembangan diri kalian semua setiap harinya. Supaya apa? Supaya yang penting konsisten tahap demi tahap teman-teman bisa punya skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan modern nantinya. Yang tentunya nggak akan atau sulit untuk tergerus dengan perkembangan zaman. Dan teman-teman semua dalam dunia kerja itu pastinya akan terus berubah. Tapi kalau kita punya karir agility gitu ya, yang kita bahas hari ini, kemampuan seperti kemampuan untuk belajar, beradaptasi dan tetap fleksibel, eh, kemungkinan besar dan eh, apa ya, mungkin saya bisa jamin gitu ya, kita nggak akan tertinggal dengan perubahan zaman yang ada saat ini. Jadi intinya tiga, kita harus punya kemampuan untuk belajar cepat, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat, dan bekerja lintas budaya dan teknologi. Atau maksudnya kita harus berani pelajari hal-hal di luar yang kita tekuni saat ini. Boleh next slide? Oke. Growth mindset itu membuat kita tidak takut gagal, karena setiap kegagalan adalah bahan bakar untuk tumbuh. Yang penting kita harus punya rasa mindset resilience, di mana kita harus berani untuk bangkit dari kegagalan dan kreatif untuk mencari solusinya. Boleh next slide? Oke, jadi profesional adaptif dan tangguh di era perubahan. Next slide, boleh? Oke, dunia kerja itu udah kita bahas, boleh next slide. Dunia kerja pasti akan terus berubah, itu hal yang pasti. Tapi yang saat ini emang saya jelaskan tadi bukan berarti kita kalau ya menurut apa uh, quotes-nya Charles Darwin tadi ya, sorry next slide Mas. Menurut quotes-nya Charles Darwin tadi gitu ya, bukan berarti yang paling kuat atau yang paling pintar yang akan bertahan, tapi yang paling cepat belajar dan beradaptasi yang akan bertahan 5 atau beberapa tahun ke depan. Boleh next slide lagi? Oke, bangun karir agility, terus upskill, dan pelihara growth mindset. Eh, ini semoga dari webinar ini ya, webinar tentang karir agility ini, di mana kita harus punya kemauan untuk terus belajar, terus berkembang, adaptif, dan mau atau berani keluar dari zona nyaman kita. Itu semoga dari materi ini bisa apa yang memberikan bekal teman-teman nanti ketika masuk dunia kerja, supaya bisa terus terus berkembang dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Boleh, next slide. Jangan takut untuk berubah arah selama arah itu membuat tumbuh. Seperti yang kita jelaskan tadi, kalau teman-teman salah satu sifat dari karir agility itu adalah beradaptif, adaptif gitu ya. Teman-teman jangan takut untuk berubah arah atau karir switch gitu. Kalau teman-teman udah hebat di satu bidang, jangan ragu untuk pelajari bidang hal-hal lain di bidang lain gitu. Boleh next slide? Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya semoga yang tadi saya sampaikan gitu ya bisa jadi bisa membuka wawasan teman-teman semua. Sekali lagi ini bukan maksud saya untuk menggurui tapi untuk memberikan insight atau mungkin POV dari pengalaman saya yang selama ini bekerja di bidang rekrutmen gitu. Dan semoga dari eh, wawasan tadi bisa jadi pemicu untuk teman-teman agar terus mau belajar. Pastikan teman-teman mulai dari sekarang itu teman-teman sudah produktif, aktif di kegiatan kampus, UKM atau himpunan mahasiswa gitu ya atau BEM. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, dan juga cari koneksi sebanyak-banyaknya untuk nanti ketika teman-teman lulus jadi bekal untuk ngelamar kerja, untuk bersosialisasi dengan profesional-profesional lainnya, dan bekal untuk
mencari ilmu di bidang lain. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kita saat ini masuk ke sesi Q&A atau bagaimana? Iya, Kak, benar. Kita kali ini udah masuk ke sesi Q&A, tapi sebelum masuk ke sesi Q&A kali ini, aku mau ngapresiasi nih kepada Kak Iqbal atas pemaparannya yang sangat insightful kali ini ya. Dan aku coba buat merangkum ada beberapa poin-poin penting di dalam pembahasan Kak Iqbal tadi. Yang pertama itu, karena adanya shifting yang sangat besar di dalam dunia industri kali ini, apalagi terutama dalam teknologi, bahkan pola kerja kini banyak profesi yang bermunculan gitu dan banyak berubah. Karena kita 4 sampai 5 tahun lalu gitu kita nggak tahu bahkan akan adanya prompter atau itulah prompt engineer, ya, kerjaan seperti machine learning atau data analis itu kita nggak terlalu ini ya nggak terlalu highlight gitu. Tantangannya itu bukan cuma bagaimana kita bertahan, tapi bagaimana kita bisa tumbuh. Sebagaimana yang udah dijelasin tadi, karena kita itu harus adaptif di dalam dunia kerja. Lalu dalam pembahasan kali ini juga ada beberapa konsep nih yang insightful banget, yang bagus banget buat diterapin di dalam dunia kampus, yaitu career agility. Pertama itu ada self reflection, networking, lalu ada skill upgrading, yang upscaling dan rescaling, dan pertama strategic action agar kita dapat eh, adaptasi, bukan adaptasi yang langsung berpindah aja gitu. Jadi kita beradaptasi menggunakan skill lama kita yang udah kita dapatkan di skill sebelumnya gitu. Lalu eh, banyak ya contoh nyata dari seorang profesional yang ini yang berpindah atau switch career gitu ya. Eh, tapi jangan aku mau akan ambil contoh beberapa ini kasus ya, seperti dulu kasusnya Nokia itu di tahun 2000-an awal yang mereka itu gagal shifting ke dalam dunia smartphone, dan yang pada akhirnya mereka itu mengalami ketertinggalan yang cukup jauh gitu dengan kompetitornya saat ini. Lalu eh, cukuplah itu aja ya. Mungkin kita bakal langsung Q&A. Mungkin teman-teman di sini bisa resign atau bertanya di kolom chat terkait dengan pembahasan kita tadi kepada Kak Iqbal. Waktu dan tempat dipersilakan teman-teman. Oke, boleh, Zulfarah. Untuk pertanyaan ini bisa ditampung dulu atau langsung dijawab aja ya, Kak? Boleh langsung langsung saya jawab aja nggak apa-apa. Oke, baik. Kepada Zulfarah, waktu dan tempat, silakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, mendengar Mas. Mbak, sorry. Kedengaran. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Mohon maaf juga Pak, apabila di sini berisik gitu ya. Terus juga perkenalan saya izin perkenalan dulu. Nama saya Zulfarah. Saya mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang jurusan saya. Saya jurusan dari jurusan farmasi. Nah, saya izin bertanya Kak. Jadi apa menurut Kakak itu kan tadi saya itu cukup highlight tentang switch karir gitu ya Kak. Nah, menurut Kakak tanggapan HRD itu gimana sih Kak melihat perubahan kita gitu. Tadi kan udah dibilang kalau ada switch karir gitu. Nah, itu gimana Kak? Apakah tanggapan HRD itu akan melihat kita sebagai orang yang tidak konsisten atau kayak gimana Kak gitu. Terima kasih sebelumnya. Oke. Ya, sebelumnya teman-teman, maaf ya kalau misalnya suara saya kurang terdengar jelas ya. Ini sedikit bindeng, nih, lagi nggak enak badan juga. Tapi ini insya Allah saya bisa jawab berdasarkan pengalaman saya di bidang rekrutmen gitu ya. Karena sebelumnya beberapa di tahun-tahun sebelumnya itu saya kerjanya bukan sebagai marketing communication, tapi sebagai business development and marketing. Di mana saya juga sering beberapa kali setiap minggunya itu ngobrol sama HRD, kita dengerin keluh kesah mereka dan kita coba bantu cari solusi HRD. Jadi sebenarnya dari sudut pandang HRD itu career switch itu bukan hal yang negatif sih ya. Tapi malah sekarang itu banyak perusahaan yang
ngelihat switch, bukan mungkin nggak semua perusahaan lah ya, tapi beberapa perusahaan itu ngelihat switch karir sebagai tanda bahwa orang itu punya rasa ingin belajar tinggi, adaptif, dan tentunya dia tuh HRD itu ngelihat orang atau yang kandidat yang switch karir itu punya berani keluar dari zona nyamannya. Ya kayak yang kita bahas tadi soal karir agility. Tapi tentu pastinya semuanya itu baik lagi gimana kamu menjelaskan apa ya alasan kamu switch karir atau apa planning kamu ketika kamu switch karir itu baik lagi. Ketika memang HRD kalau nanya kenapa kalian switch karir, terus apa yang akan kalian lakukan untuk bekerja di bidang yang baru ini, ya tergantung dari jawaban kalian itu bisa mempengaruhi penilaian kalian di HRD. Makanya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kalian mau switch karir, kalian harus pastikan punya alasan atau motivasi yang relevan dan apa ya kuat gitu loh untuk membantu kalian dalam apa ya untuk membantu, mendorong kalian untuk melakukan switch karir. Dan tentunya pastikan kalian juga sudah punya plan atau rencana yang matang untuk kalian switch karir. Jadi biasanya gitu sih. Biasanya HRD pasti akan melihat dua hal tadi, alasan di balik kalian switch karir sama planningnya, transferable skillnya. Kira-kira ke apa HRD itu akan cari keterampilan yang bisa dibawa nih dari karir yang sebelumnya ke karir yang baru atau bidang yang baru. Kayak misalnya contohnya kalau kalau misalnya kakak dari akuntansi pindah ke marketing, kakak bisa tekankan lagi tuh kemampuan analisis data, ketelitian dan manajemen proyek. Jadi bukan bukan ketika HRD nanya apa skill apa yang akan kakak terapkan di karir yang baru ini, kakak bisa jelasin ya, yang menjelaskan bahwa kakak itu nggak mulai dari nol lagi, tapi beralih dengan bekal yang lebih kuat lagi. Kira-kira seperti itulah. Mungkin itu sih kak yang kalau apa sudah cukup menjawab kak? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, jadi pasti yang pasti kakak nanti kalau udah kerja eh, jangan ragu untuk switch karir. Yang penting kakak mau belajar, mau riset aja, mau analisis kira-kira apa yang membuat kakak harus switch karir dan apa ya cari cari solusi atau planning yang lebih strategis untuk switch karir, mendukung switch karir kakak itu. Kira-kira itu sih. Oke, makasih Zilfara atas pertanyaannya seputar ini ya apa? Apakah HRD itu mempertimbangkan orang yang sweet career? Apakah orang itu dianggap sebagai orang yang bimbang atau labil akan keputusannya atau inilah ya tidak kuat akan pendiriannya? Tetapi kan jawabannya itu ternyata di dunia kerja itu justru HRD itu mengapresiasi terhadap orang yang melakukan switch career karena eh, dengan perencanaan yang matang. Oke, eh, lalu kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin di kolom chat ini ada pertanyaan dari siapa nih? Kak Gaitsa Rahman Karim. Nah, ini pertanyaannya mungkin aku bisa bacakan ya. Eh, Pertanyaannya seperti yang kita ketahui banyak mahasiswa yang mengikuti kursus online, tetapi sering bingung mana yang benar-benar relevan untuk karirnya. Pertanyaannya, apa strategi yang memilih upskilling sesuai dengan tren industri pada saat sekarang ini? Nah, jadi pertanyaannya, apakah ada skill set yang menarik atau yang relevan di dalam dunia kerja kepada mahasiswa yang ingin berkarir atau melanjutkan ke dunia industri? Jadi gitu pertanyaannya, Kak Iqbal. Oke, oke. Ini menarik untuk upskilling dan apa reskilling gitu ya. Jadi terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Ini izin saya jawab gitu ya. Untuk memilih upskilling yang sesuai dengan industri saat ini, seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada 3 langkah penting yang jika memungkinkan, kalau bisa dilakukan secara bersama-sama gitu. Pertama, tadi siapa? Mas siapa? Gaitsa, Mas Gaitsa Gaitsa. ya? Oke. Mas Kak, Kak Kak ini, Gaitsa. ya Kak Gaitsa. Oke, sorry. Kak Gaitsa bisa coba pertama itu pelajari tren industri dan kebutuhan pasarnya. Kak Gaitsa bisa coba cari di LinkedIn atau media sosial atau lewat job portal seperti Bos Job Indonesia. Kakak cari tuh tren industri saat itu apa yang lagi populer, yang lagi naik, yang lagi paling banyak dicari sama HRD.
Atau mungkin kalau kakak punya minat tersendiri untuk satu posisi, kakak searching aja posisinya tadi, kakak kumpulin tuh semua posisinya, ya. Kalian pelajari, kalian analisis tuh. Jadi harus kakak kenali juga kalau keahlian yang bisa dibawa dari latar belakang kakak sendiri itu ditambah keahlian baru yang paling cocok. Jadi pertama habis dianalisis tadi, kakak harus lihat kira-kira skill-skill yang dibutuhkan dari kualifikasinya itu apakah kakak sudah punya. Kalau belum punya, oke bisa di apa apa ya namanya diprioritaskan tuh untuk coba pelajari skill yang belum dipunya yang kira-kira skill tersebut akan terus kepake 5 tahun sampai 10 tahun ke depan diprioritaskan dipelajari. Jadi secara nggak langsung kakak harus tahu skill gapnya juga. Jadi kenali keahlian yang bisa kakak bawa dari eh, yang sudah kakak punya dan keahlian baru yang belum kakak punya nih yang kira-kira cocok sama minat kakak. Lalu terakhir perhatikan juga kualitas atau apa ya kualitas dari kursusnya atau apa sih hasil dari apa yang akan kakak pelajari. Jadi karena ketika kalau nanti kakaknya udah mulai tahu nih skill gapnya, tahu apa yang harus dipelajari, kakak mulai cari kursus, kakak coba cari pelatihan, kakak juga harus tahu mana kursus yang apa ya yang kualitasnya bagus, mana yang kurang gitu. Karena kan nggak semuanya juga nggak semua yang diajari atau skill yang ada dicantumkan itu cocok dengan kakak. Jadi kakak harus perhatikan juga kualitasnya. Dan ya cek juga dari kursus tadi atau yang kakak pelajari tadi itu relevan nggak nih sama teknologi dan kebutuhan industri yang saat ini gitu. Karena kan pasti nanti ke depannya industri akan berubah lagi tuh. Lima tahun mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan berubah lagi. Nah, yang kakak pelajari nanti akan tetap relevan nggak tuh kira-kira 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Kira-kira gitu sih. Semoga bisa menjawab ya Kak Gaitsa ya. Oke, Kak Iqbal, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik banget nih, terutama kita sebagai mahasiswa sendiri kan bingung gitu. Kita mau ikut workshop apa gitu yang relevan bagi nanti industri gitu ya. Terus ada nih, ada satu sesi lagi pertanyaan. Kepada siapapun yang ingin bertanya, dipersilahkan baik itu dalam bentuk chat box atau on mic. Boleh teman-teman waktu dan Eh, tempat. mau tanya dong? Oh boleh, Wah, boleh Kak. wah, ini kita nih. Boleh Kak Maura, langsung ajukan saja pertanyaannya. Mau tanya. Kalau misalkan kan tadi kita harus adaptif juga terhadap AI. Tapi kan terkadang tuh bisa ngebuat ketergantungan gitu. Menurut Kak Iqbal tentang pandangan ini nih, ketergantungan AI itu gimana ya Kak? Oke, ketergantungan dengan AI ya. Jadi gini, eh, seperti saya jelaskan tadi itu ya kayak perubahan atau perkembangan industri pasti akan terjadi. Salah satunya adalah AI ini gitu loh. Makanya kalau 5 tahun lalu kita nggak ada posisi yang namanya AI prompt engineer, sekarang ada tuh profesi yang namanya AI prompt engineer. Nah maksudnya itu bukan berarti kita malah menggunakan AI untuk mengerjakan semua pekerjaan kita, bukan begitu. Tapi lebih ke menggunakan AI untuk membantu mempermudah pekerjaan kita. Misalnya kita misalnya kita sebagai data analis gitu. Kan 5 tahun lalu nggak ada tuh data analis. Baru ada beberapa tahun belakang ini, eh, tahun 2020, 2019 belum ada. Baru ada kira-kira tahun 2021 tuh data analis. Dan data analis itu kan skill yang tentunya akan terpakai banget itu pasti skill analytical ya. Dan di mana dia memerlukan data. Nah, dari sini kita bisa tuh coba menggunakan eh, teknologi AI gitu ya, mungkin untuk bantu kita mencari data, mempermudah kita untuk mencari datanya, bukan malah menggunakan AI untuk menganalisis datanya gitu. Sampai sini maksudnya dapat nggak nih maksudnya? Jadi kita gunakan AI itu untuk bantu kita mempermudah pekerjaan kita aja, bukan untuk mengerjakan pekerjaan kita gitu. Kira-kira gitu sih Kak Maura. Mungkin semoga bisa menjawab. Atau kalau misalnya masih kurang bisa ditanyakan lagi aja.
Oke, Kak Iqbal, terima kasih jawabannya. Maura, apakah sudah paham akan jawaban yang diberikan Kak Iqbal? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin ya sedikit aku breakdown karena memang mahasiswa ini sangat bergantung pada AI ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh Kak Maura ini apakah relevan atau dapat menggantikan kita atau membantu lah. Karena kita sebagai mahasiswa juga dihadapkan dengan soal-soal ya atau inilah ya mata kuliah yang sulit gitu. Tapi dosen itu sebagian dosen itu ada yang anti AI atau ada yang itulah yang meminimalisir penggunaan AI. Maka dari itu AI ini dapat apa ya dapat membantu kita gitu buat membantu tugas-tugas kita seperti misalkan tadi analisis. Mungkin yang tidak bisa dilakukan AI adalah melakukan analisis yang sangat deep gitu ya. Tetapi hal itu juga bukan diganti, dapat manusia itu dapat mengambil peran lah di situ. Oke, jadi begitu, Maura. Oh, ada pertanyaan juga nih di chat box dari Kak Sofia. Aku, nah, aku izin bertanya ya Kak. Tadi ada highlight kata-kata bukan siapa yang paling pintar tapi yang bisa terus belajar beradaptasi di dunia kerja. Kurang lebih seperti itu. Wah, itu bagaimana ya Kak Iqbal menanggapi sebagai seorang eh, marketing communication? Oke, ini bagus banget sih pertanyaannya. Ya, memang sebenarnya sampai sekarang itu masih jadi dilema yang buat masih jadi dilema nih buat mahasiswa zaman sekarang gitu ya. Eh, apakah kita harus fokus ke satu skill dulu atau kita harus coba belajar hal-hal lain biar lebih fleksibel? Jawabannya dua-duanya itu penting, Kak. Tapi mungkin urutannya itu yang harus tepat. Jadi kalau kakak saat ini masih di tahap awal gitu ya, masih awal-awal meniti karir, yang paling cocok atau paling ideal itu ya kita harus coba tekun dulu ke satu skill nih. Kita harus punya satu core skill atau skill inti kita yang kuat. Baru boleh didukung dengan supporting skill lain yang relevan. Kira-kira seperti itu. Jadi berarti kalau kita punya intinya aja, yang jelas misalnya kalau kita tertarik di bidang desain gitu ya. Maka kan core skillnya itu kan di bidang visual design itu atau UI UX lah. Tapi ya kita ya kalau udah mendalami satu core skill, jangan berhenti di situ aja. Kita harus lengkapi juga dengan skill-skill pendukung, mungkin seperti komunikasi, riset pengguna, atau sedikit mungkin ya desain saya kurang ngerti desain juga tapi mungkin sedikit coding gitu ya ada relevansinya dengan profesi desain tapi ini yang disebut namanya T-shaped skill. Eh, Mungkin kalau nggak salah itu namanya T-shaped skill kalau punya satu keahlian dalam bidang vertikal itu ya upskill kita sudah mempelajari satu bidang dengan tekun kita juga harus perluas wawasan kita dengan bidang lain yang horizontal kayak huruf T gitu itu reskill. Itulah kenapa kita harus harus bisa analisis juga kapan kita harus upskilling, kapan kita harus reskilling supaya supaya tadi eh, supaya kita itu nggak hanya fokus di satu inti aja, satu bidang yang mungkin 5 tahun ke depan bidang tersebut udah bergeser, tapi kita harus selain kita upskilling, kita harus reskilling juga. Kita harus pelajari juga. Kalau kita udah mantep di satu skill, di satu bidang, kita coba geser cari pelajari bidang-bidang lainnya ya nanti ketika bidang ini udah tersingkirkan teman-teman bisa coba pelajari bidang-bidang lainnya gitu kira-kira seperti itu sih semoga bisa menjawab ya kak ya. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Kak Iqbal. Menarik banget nih ya. Bagaimana mahasiswa dapat mengembangkan satu fokus skill saja atau beberapa gitu dalam waktu bersamaan. Karena seperti yang kita ketahui kan ya, mahasiswa juga memang tidak memiliki kapasitas otak yang sebesar itu ya. Ya mungkin di beberapa orang mungkin bisa ya Enggak. dan relevan gitu ya. Saya yakin mahasiswa UIN mah pinter-pinter bahkan bisa lebih pinter dari saya lah nanti Masya maka Allah. ini mungkin ini sebagai bekal dasarnya aja ini buat mancing teman-teman semua supaya bisa lebih apa
aware lagi sama apa yang terjadi di dunia kerja nantinya gitu. Tapi saya yakin mahasiswa UI ini bisa itu upskilling, reskilling dalam waktu yang bersamaan. Wah, kita di ini nih diberi motivasi nih sama langsung dari ininya loh ya. Harusnya bersemangat buat upskilling dan reskilling. Nah, gimana Kak? Ada satu pertanyaan lagi nih yang masih menggantung nih. Pertanyaannya itu Pertanyaannya, bagaimana cara menyaring pengalaman lintas bidang agar tetap relevan dan kuat saat ditampilkan di CV atau portofolio oleh Zulfarah. Pertanyaan kedua nih, ini dua kali beliau nanya. Oke, eh, bagus untuk apa cara nyaring pengalaman lintas bidang agar tetap relevan dan kuat saat ditampilkan di CV. Jadi gini, kayak saya jelasin tadi, ketika HRD melihat apa apa soal switch karir, pasti HRD akan fokus ke satu, alasan kenapa kamu switch karir, dua bagaimana plannya. Jadi kakak mungkin bisa pertama itu bisa tentukan dulu tuh arah karir yang kamu tuju. Jadi sebelum menyaring pengalaman, kakak perlu tahu dulu kakak itu ingin maju kemana, ingin apa berkarir seperti apa. Sorry. Misalnya kakak mau masuk ke bidang marketing misalnya, atau desain atau HR lah. Begitu arah karirnya udah jelas, kakak tahu harus bagaimana, kakak bisa lebih mudah tuh nilai pengalaman mana yang kira-kira nyambung nih dan mana yang kira-kira nggak relevan. Nah, ketika udah tahu, selanjutnya kakak bisa ambil pengalaman yang punya nilai transfer atau relevansi. Jadi pengalaman lintas bidang juga tetap bisa relevan nih kalau misalnya kakak bisa tunjukkan transferable skill-nya gitu. Contohnya, kakak pernah kerja part time nih di administrasi, tapi sekarang mungkin masuk ke marketing gitu. Di CV kakak bisa tonjolin tuh kemampuan data manajemen sebagai administrasi, komunikasi dengan rekan kerja atau klien, atau apa organisasi kerja gitu. Nah, nanti setelah itu kakak bisa terapin di CV-nya ketika kakak mau masuk ke marketing. Setidaknya marketing kan pasti akan memerlukan skill-skill tersebut. Atau mungkin kakak juga aktif di organisasi kampus gitu. Itu bisa kakak coba soroti kemampuan misalnya leadershipnya. Kalau misalnya kakak ada satu proyek kampus, kakak jadi ketuanya, eh, terus kakak mau cari kerja tapi belum punya pengalaman, bisa tuh disoroti tuh apa di highlight itulah kemampuan leadershipnya, teamworknya, atau public speakingnya sebagai ketua di suatu proyek kampus. Jadi bukan cuma bidangnya aja yang penting, tapi keterampilan dan hasilnya juga penting. Ya kan gitu sih Kak. Gimana pemaparannya Kak Zulfarah? Kalau sudah jelas, jelas ya. Oke, gimana nih? Udah ya. Mungkin kita tutup saja sesi pertanyaan Q&A atau Q&A kita kali ini. Mungkin MC, apakah masih lanjut? Kenapa Kak? Oke, Udah ya? ya udah berarti ya Q&A-nya Udah. udah selesai. Oke, kita tutup aja ya sisi Q&A-nya. Luar biasa banget ya pemaparannya, materi dari narasumber kita, terus juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga nggak kalah keren, antusiasnya nih. Berarti agility learning dan listeningnya tuh semuanya berfungsi nih ya. Oke, kita lanjut aja masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat-sertifikat. Kita bakal ada penyerahan sertifikat kepada pemateri dan juga sertifikat untuk peserta teraktif nih, teman-teman. Kira-kira siapa ya? Oke, langsung saja yang pertama penyerahan sertifikat kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Iqbal Saputra. Mohon dibantu untuk Kakak Operator dokumentasi penyerahan sertifikat pemateri. Wah, terima kasih banyak ya Kak, teman-teman panitia UIN, teman-teman CDC. Ini suatu apa kebanggaan juga bisa jadi pembicara di sini. Ini kesempatan yang sangat menarik dan semoga juga bisa jadi pelajaran buat saya untuk kembangin karir saya ke depannya sih. Saya lagi terima kasih untuk tim karir, tim apa panitia Persami, tim pusat karir UIN. Terima kasih sekali lagi. Oke.
Oke, Kak, kita sesi dokumentasi dulu ya, Kak. Yang yang belum on cam boleh on cam dulu ya, guys. Teman-teman yang belum on cam, virtual background-nya dipakai. Udah. Oke, untuk dokumentasi sertifikat bersama Kak Iqbal, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Oke. em, Terima kasih ya Kak Iqbal. Kita ucapkan terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya yang tentu saja pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua nih. Oke, Saya juga lanjut. terima kasih kembali juga nih teman panitia. Iya, Persami udah memberikan saya kesempatan ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan atau insight yang saya sampaikan bisa jadi bekal yang mendukung teman-teman ketika nanti lulus jadi fresh graduate, bisa jadi mempermudah lah, meningkatkan kemampuan teman-teman untuk dapat kerja lebih mudah nanti. amin, amin ya Allah, amin. Oke, langsung penyerahan sertifikat untuk peserta teraktif pada acara webinar kita hari ini nih. Kira-kira siapa nih yang dari awal sampai akhir acara ini merasa aktif? Ayo, siapa nih kira-kira yang merasa aktif? Yang dari awal sampai akhir ngerasa aktif, siapa? Ada yang merasa nggak kira-kira? Langsung aja nih ya, apa kita langsung umumin peserta teraktif pada acara webinar kita hari ini adalah Kak, siapa? Oh, aku deh tuh siapa? Oke, selamat untuk Zilvara Purnarendra Putri. Yeay, Selamat. selamat ya. Sampai 2 kali nanya nih tadi. Iya, wah hebat sih. Punya aja gitu bahan buat bertanya ya. Karena emang materi kita daging juga sih. Ya, semoga jawabannya bisa menjawab dengan jelas ya, Mbak Zilvara untuk pertanyaannya. Oke, Congrats, Mbak Zilvara. ya, selamat Zilvara. Nanti ya bakal dikirimin sertifikatnya. Selanjutnya kita sesi dokumentasi bersama dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum on cam, eh, dipersilahkan untuk on cam terlebih dahulu karena kita akan ada sesi dokumentasi bersama. Aku tunggu yang belum on cam, boleh on cam dulu, dipakai virtual backgroundnya teman-teman. Slide 1, slide 2. Kakak Oke, operator aku dibantu. dokumentasikan ya. Slide satu dulu. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kakak Operator. Baik, selanjutnya akan ada sesi pengisian absensi dan feedback survei. Jadi untuk teman-teman peserta diharapkan dapat mengisi link absensi dan feedback survei yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Yang mana nantinya link absensi ini dan feedback survei ini akan terintegrasi dengan e-sertifikat masing-masing peserta. Jadi diharapkan seluruh peserta dapat mengisi absensi dan feedback survei. Oke, linknya ada di kolom chat ya, teman-teman. Boleh diisi dulu. Oke, aku tunggu sekitar 1 menit ya buat diisi dulu.
Ayo teman-teman yang udah boleh komen di kolom chat ya, Don gitu atau sudah. Oke, Don Kak. Yang lain yang belum masih ditungguin ya. Dari sutradara Awi Suryadi. Kehidupan saya terasa seperti ini. Aryo Bayu sebagai Bruce. Ya, oke yang belum masih ditungguin tuh Jessica, aku belum bisa. Masih tungguin Kak. Ayo diisi ya. Linknya ada di kolom chat. Ya guys, diisi biar dapat sertip. Salsabila Dewi Wanda, Don Kak, siap. Oke, udah ya. Nih kayaknya udah banyak nih yang ngisi. Nggak kerasa webinar kita pada hari ini akan segera berakhir. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Kak Iqbal Saputra atas pemaparan materi yang luar biasa. Semoga acara ini bisa membantu teman-teman untuk mengenal lebih dekat dengan Pusat Karir UIN Jakarta dan juga PT Bos Job Indonesia tentunya. Selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Kak Khairul Mukhbitin kepada Kak Khairul, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتقبل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Terima kasih kepada Kak Khairul yang telah memandu pembacaan doanya. Oke, teman-teman yang diingatkan kembali bahwa pengisian link absensi dan feedback survei itu hanya diberikan waktu selama 30 menit dari setelah selesainya acara. Jadi, jangan sampai lupa untuk diisi, oke? Karena kalau tidak mengisi, maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Oke. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara webinar. Saya selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia acara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada seluruh pihak yang terlibat, serta terima kasih kepada PT Bos Job Indonesia selaku partner pada
webinar kali ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh peserta dari awal hingga akhir webinar siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan selama acara berlangsung. Saya Jingga Meldrat selaku Master of Ceremony hari ini pamit undur diri. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam. acara Pesan Karir berikutnya. Terima kasih Kak Iqbal. Terima kasih semuanya. Pamit izin undur Thank you diri ya ya. semua ya. Oke, Bal, terima Kak kasih Iqbal Kak. Ardino. Mari sukses semuanya. Masya Allah sekali doanya ya. Dadah. Ya, masih banyak yang nyangkut ini. Dia ditinggal tidur ini.